Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan yaitu Bapak Pendeta Stano Kaleptan. Beliau akan membawakan topik janda Sarfat. Amin. Waktu kami serahkan kepada hambanya Pak Pendeta Stano Kaleptan. Silakan Pak Stano. Ya, terima kasih Bu Ayu, Shalom semuanya, Shalom Pak Freddy atas doanya, terima kasih. Ya, saya diberikan satu bahan dalam nas di dalam sebuah kisah tentang janda Sarfat. Nah, saya akan berikan tema jawaban di tengah batasan. Saya ambil di dalam 1 Raja-Raja 7. Dan saya akan bacakan di dalam ayat 8 dan 9 saja. Ya. Firman Tuhan berkata, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di dalam konteks Raja-Raja 17 ayat 8 dan 24 ini, saudaraku, pada waktu pemerintahan Raja Ahab, penyembahan kepada Allah itu sangat rendah. Ya, sangat-sangat rendah sekali. Mereka menyembah Baal, dewa-dewa palsu, tempat-tempat penyembahan berhala di dalam setiap sudut, dan keadaan ini membuat saudaraku menjadi sangat-sangat rendah. Ya. Yang kedua, Allah mengizinkan kekeringan selama 3 tahun di tanah Israel dari perkataan Nabi Elia yang penuh dengan kuasa. Ya. Dan topik pembicaraan ini berbicara tentang kuasa mujizat di tengah-tengah masa sulit dan iman dari janda Sarfat. Nah, kisah ini dimulai dari Raja Ahab ketika Raja Ahab menyalahkan nabinya atas kekeringan yang dialami. Itu kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 7. Sehingga hal ini membuat Elia harus lari. Dia tinggal di tepi sungai Kerit, di mana Tuhan menafkainya melalui seekor burung gagak. Dan Tuhan memberi kepada Elia dan menyuruh pergi ke Sarfat, ya, di dalam 17 ayat 8 dan 9. Inilah momen di mana Tuhan mempertemukan Elia dan janda Sarfat. Nah, di dalam narasi janda Sarfat ini, saudaraku, ini berbicara tentang simbol daripada iman dan ketahanan mendalam selama masa-masa sulit, masa-masa putus asa, batasan-batasan dari akhir sebuah kehidupan. Di masa-masa kekeringan, kelaparan yang parah yang memilukan bagi dirinya, putranya, ketika dia bertemu dengan Nabi Elia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, interaksi itu diawali ketika Elia meminta air dan roti dan menjadi pengalaman transformatif. Sebuah perubahan yang sangat besar. Meskipun tepung dan minyak yang tersisa hanya untuk 1 kali makan saja, dan itu yang terakhir, lalu janda Sarfat ini mati. Tetapi janda Sarfat itu memilih untuk mempercayai perkataan Elia tentang penyediaan ilahi. Ya, nah, ajaib saudaraku, perbekalan yang semakin tipis untuk bertahan, namun imannya tidak semakin menjadi lemah. Ya, bahkan saat diuji ketika putranya sakit parah dan meninggal, namun melalui perantaraan Elia putranya dihidupkan. Nah, melalui peristiwa ini, mari kita menyadari, melalui janda Sarfat, dia semakin mengenal Allah Israel dan kepercayaannya tidak sia-sia. Kita berharap pun demikian. Saudara dan saya pun berharap demikian. Apapun kesulitan,
yang kita hadapi, sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, mari kita mempercayai ya Allah kita, dan kita akan mengenal siapakah Allah, sehingga ketika goncangan dalam kehidupan saudara itu tidak akan terombang-ambing, tetapi kita punya kepercayaan. Nah, rangkaian peristiwa ini berpuncak pada proklamasi yang tidak tergoyahkan yang mengakui sifat sebenarnya dari misi ilahi Elia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua yang kita bisa cari, kisah ini membuktikan satu keutamaan kepercayaan di dalam ketaatan ya kepada Tuhan, mengikut cita kepada Tuhan, dan kemungkinan yang tidak terbatas dengan munculnya ketika umat manusia bertemu dengan campur tangan ilahi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau Allah campur tangan, saudara yakinilah bahwa posisi apapun juga penyediaan Tuhan, solusi jalan keluar itu selalu ada. Nah, kisah ini singkat. Kisah janda ini singkat, tetapi menjadi pelajaran yang mendalam di dalam iman, kepercayaan, penyediaan Tuhan yang ajaib. Ya, kisah transformasi ini singkat loh, hanya 7 hari. Tetapi kisah ini dilalui dengan sebuah tantangan di dalam kehidupan. Saudara dan saya percaya. Orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, dan saya yakin hamba-hamba yang Tuhan pakai secara luar biasa, pernah mengalami satu sisi tantangan hidup, di mana dia mengalami batas-batas akhir kehidupan. Tetapi saya percaya di balik semua itu ada momen-momen janji Tuhan yang akan tergenapi, dan ini menjadi sebuah kesaksian. Kita tidak akan tergoyahkan. Kekuatan iman yang mendalam di dalam kehidupan kita ini akan membuktikan ketaatan kita, keyakinan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran ilahi, kebenaran Alkitab membimbing hati kita untuk kembali kepada kebenaran Alkitab, dan kisah ini tentang iman dari seorang janda Sarfat. Melalui kisah janda kita memahami betapa pentingnya saudaraku kembali lagi kepada iman, ketaatan, dan itu akan dikenang selama kita hidup, bahkan di akhir kehidupan kita, sampai pada satu saat nanti kita bertemu dengan Allah. Nah, dalam bahasan kita masuk kepada bahasan janda Sarfat. Ya, janda Sarfat ini dilepaskan Tuhan dari sebuah kemiskinan yang ekstrim. Ya, dan itu tercatat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 16 menunjukkan seorang yang karakter yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya, di tengah kesulitan hidup ia tetap percaya dan tetap taat dan selalu taat. Dan setelah Allah memerintah nabinya untuk pergi ke Sarfat, ke wilayah Sidon, di mana Allah memerintah Elia untuk memberi makan seorang janda Sarfat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, perlu saudaraku ya, perlu diketahui sebenarnya Elia tidak mengerti loh bagaimana dia harus memberi makan. Begitu juga janda Sarfat ini, dia tidak mengerti, dia tidak tahu posisi bagaimana dia harus memberi makan. Bagi seorang janda, mana mungkin memberi makan? Apa yang ada, dia pikir hanya untuk anak dan dirinya, lalu tidak ada kesediaan lagi. Dalam ketidaktahuan, Elia, ia bahkan dengan hikmatnya, dia meminta janda itu untuk menyediakan air. Bahkan meminta dia untuk membuatkan sepotong roti. Saudaraku, ini berbicara tentang keterbatasan dari akhir sebuah kehidupan yang hanya bagi dia itu makan terakhir. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Dia harus memberikan. Dan Alkitab jelas-jelas terlalu sulit kehidupan bagi janda ini. Ya, karena ia hanya memiliki segenggam dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 12 menyatakan demikian. Dan saya percaya kita tidak seperti janda Sarfat yang begitu krisis, sulit dalam kehidupannya.
Namun ketika Elia meminta makan kepada janda tersebut, saudara perhatikan, dengan tanpa khawatir dan ragu, ia memberikan. Ya, inilah iman yang dimiliki oleh janda Sarfat. Karena itu Tuhan memberikan. Memelihara janda Sarfat itu bersama anaknya dengan tepung minyak yang tidak berkurang selama hujan tidak turun. Wow, ini luar biasa saudaraku. Mungkin itu adalah caranya Tuhan. Caranya Allah untuk memberi makan dalam segala keterbatasan. Hal yang dapat diambil kesimpulan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kisah ini menunjukkan bahwa Allah tidak memandang rendah keberadaan seorang janda yang miskin. Kadang-kadang manusia, kita sendiri, masih menilai orang-orang. Wah, miskin, nggak mungkin kita bisa dia membantu. Atau mungkin juga saudaraku terbalik. Tetapi di dalam konteks ini, saudaraku, masyarakat yang dianggapnya rendah, yang di tengah-tengah kesulitan, Tuhan bisa pakai janda Sarfat ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Allah dapat memakai dia, ya, janda Sarfat, untuk menolong orang, menyelamatkan utusannya agar dapat melaksanakan misinya. Mungkin, sangat mungkin sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, dari kisah ini, Allah memakai janda Sarfat karena kemurahan hati yang dimilikinya. Banyak orang kaya tidak memiliki hati, kemurahan hati. Ya, demikian juga ada orang-orang yang miskin, dia terikat oleh kebutuhannya, dia tidak untuk menolong. Tetapi apa yang dilakukan oleh janda Sarfat ini, saudaraku, dia memiliki kemurahan hati yang dimilikinya. Dia tahu ada orang asing yang dia kenal. Dia melihat dia kelaparan. Apapun yang dia punya, miliki, sekalipun itu adalah batasan terakhir. Tetapi dia mau dengan kemurahan hatinya itu membeli. Dan Allah memilih janda Sarfat ini untuk menolong Elia. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan hanya pekerjaan Elia tetap berjalan. Bukan hanya misi Elia yang tetap berjalan. Tetapi kehadiran Elia itu justru menolong janda ini. Dan janda ini bersama anak laki-lakinya dibebaskan dari bencana kelaparan. Bahkan kematian daripada anak itu pun dibebaskan. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, kehadiran Allah melalui Elia dalam kehidupan janda di Sarfat ini membuka ruang yang lebar kepada janda tersebut untuk bangkit memperjuangkan hidup anaknya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu tentang keberadaan kita hari ini. Mungkin saat ini kita, saudara dan saya, mengalami sebuah kekosongan, keterbatasan, keputusasaan. Jujur, saudaraku, saat ini ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya merasakan keterbatasan, ketidakmampuan saya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan saksikan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk menolong saudara dan saya. Jadi saudara harus mempercayai bahwa Allah sanggup untuk bekerja melalui siapapun juga. Ya, termasuk seorang janda Sarfat yang miskin, untuk menolong utusan Allah yang tidak diketahui. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Apakah utusan, apakah seorang janda, apakah gembala, apakah pelayan Tuhan, siapapun juga bisa. Yang kedua, saudaraku, melalui peristiwa yang kita hadapi, pengalaman-pengalaman yang buruk, mari kita mempercayai, mari kita belajar kepada seorang janda Sarfat. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, mari kita membuka hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Please open your heart. Buka hati kamu, hati kita semua, supaya Tuhan bisa pakai dan melalui kejadian suatu peristiwa yang besar dalam kehidupan kita. Itu menjadi kesaksian yang besar bagi orang. Bagi semua orang. Ya. Nah, yakinkan kekuatan, kepercayaan, penyerahan diri, keyakinan yang tidak tergoyahkan. Sebab ketika kita berjalan, bergandeng tangan dengan Tuhan, setiap langkah itu menjadi kesaksian kita. Pada saat kita mengalami hal-hal, dan kita mempercayai dengan iman, dan Allah bekerja, itu menjadi sebuah
kesaksian yang powerful, nyata akan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, pesan moral. Apa pesan moral dari janda Sarfat ini? Kisah ini menawarkan pelajaran yang mendalam tentang keimanan kita. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, batasan-batasan yang terbatas. Kepercayaan-kepercayaan, tetapi ketika kita mempercayai dengan sungguh, Allah sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, dalam kisah janda ini, saudaraku, memberikan 7 pelajaran praktis yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percayalah pada saat-saat sulit. Percayalah dengan keyakinan di saat batasan-batasan akhir kehidupan kita. Seakan-akan keputusasaan itu ada di dalam kehidupan. Dan memang dalam kehidupan tidak dapat dipungkiri, saudara. Kita pasti mengalami masa-masa yang sulit. Terlalu mungkin sulit untuk kita saat hadapi. Contohnya beberapa tahun yang lalu, ya, ketika COVID itu terjadi, betapa kami kehilangan saudara-saudara, teman-teman kita. Saat ini resesi global setelah itu terjadi. Perang Rusia, Ukraina di Timur Tengah, cuaca yang tidak menentu. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita alami saat ini mungkin belum seberapa, tetapi mari kita bandingkan dengan belahan dunia yang lain. Apakah mungkin itu terjadi, masa sulit itu kita tidak tahu. Tetapi melalui pesan janda Sarfat, mari kita apapun yang terjadi, jadikan iman kita teguh di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai dan yakinkan saudaraku, sampai penyediaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, janda Sarfat ini begitu percaya tentang apa yang terjadi. Hanya melalui perkataan daripada seorang hamba Tuhan, Nabi Elia. Dia mempercayai. Nah, dari kepercayaan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari keadaan yang mengerikan, saya percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ketika iman kita teguh, percaya atas apa, dan tidak menggoyahkan iman kita, kita akan melihat kuasa mujizat. Yang kedua, saudaraku, tidak mementingkan diri sendiri di tengah-tengah kekurangan. Mungkin kita akan melihat seorang janda, mana mungkin dia bisa memberikan sesuatu yang terakhir, apalagi dia memiliki seorang anak yang harus diberi, diperhatikan. Kita melihat sumber daya yang sangat terbatas. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, janda ini bisa memilih membantu Elia terlebih dahulu. Saudara, ini enggak logis. Tetapi ketidaklogisan, disitulah Allah bekerja. Ketika kita belajar untuk mendahului kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri, itu bukan hanya tantangan. Tetapi mungkin dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa melakukan. Saudaraku, saya dipanggil Tuhan dari sebuah pengembalaan untuk pergi membawa misi untuk di Bali. Enggak mudah, saudara. Tidak mudah. Tidak seperti. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu kami pembuatan tempat ibadah Februari Maret, saat ini saya sedang mengalami sepertinya saya kehilangan, seperti seorang anak ayam kehilangan induk semang. Dalam keterbatasan kami melihat 2 rekan pelayanan kami, dia tidak mendapat support. Di sisi lain kebutuhan listrik, modal, segala sesuatu kami perlukan. Saudaraku, dalam segala keterbatasan, mungkin istri saya ada, mungkin dia juga tidak percaya bagaimana kami bisa memberikan support untuk listrik, untuk modal, untuk uang kos, biaya perbaikan segala sesuatu. Tetapi apakah dalam segala keterbatasan kami tidak bisa melalui? Kami bisa. Kami tetap support dalam segala keterbatasan.
Kami tidak meragukan rencana Tuhan atas hidup kami. Dan kami percaya apapun yang menjadi kekurangan, saya tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Dan saya rasa itu bukan menjadi sebuah hambatan. Bahkan kami dipercayakan kembali untuk mendirikan tempat ibadah di satu tempat. Dan dalam keadaan demikian, apakah Tuhan tidak kurang untuk memberikan support? Tuhan berikan. Kami membuatkan perencanaan untuk menanamkan, beternak, membina, beternak ayam. Bahkan sekarang kami sedang mengelola cacing tanah. Untuk orang-orang, untuk petani-petani yang di Bali. Saya berharap mereka sudah kami kumpulkan dan saya percaya. Saya tinggal mencari tentang pemasaran marketing. Saya sudah kontak dengan beberapa perusahaan baik Kalbe maupun Sanbe, tetapi sayang mereka tidak memakai karena mereka memakai bahan kimia. Yang kami perlukan adalah kebutuhan obat secara herbal. Tetapi saya percaya Tuhan berikan hikmat marifat dan Dia tidak menutup pintu untuk memberikan berkat. Karena kami yakin dan percaya. Iman kami percaya bahwa Tuhan akan membuka hal itu. Nah, yang ketiga, penyediaan Tuhan. Penyediaan minyak dan tepung yang telah menerus menggarisbawahi kepada apa yang dilakukan oleh Janda Sarwat. Tuhan dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang ajaib. Selama 3 tahun, tempayan tepung itu tidak pernah kurang. Minyak dalam Bollywood tidak pernah kurang. Dan Tuhan tahu, bukan karena keinginan, tetapi apa yang menjadi kebutuhan itu yang Tuhan berikan. Dan setiap hari kebutuhan itu selalu tersedia dengan tersedianya tepung dan minyak. Demikian juga kami. Kami sangat percaya. Apapun kesulitan, tetapi semakin exciting kami untuk melihat, untuk membuktikan bahwa Allah sanggup untuk bekerja. Manusia bisa membatasi kami, tetapi Allah tidak bisa untuk membatasi rencananya untuk bekerja. Yang keempat, keterbukaan terhadap kehendak Tuhan. Janda ini terbuka pada kehendak Tuhan. Meskipun hal itu disampaikan melalui nabi yang asing. Pada waktu itu dia asing. Siapakah dia? Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui pesan-pesan, wanita janda ini menangkap pesan-pesan Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan. Mari kita punya kepekaan untuk mendengar pesan-pesan Tuhan. Tetapi memang perlu dikonfirmasikan kebenaran itu di dalam doa dan renungan sesuai dengan kebenaran firman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tidak ragukan. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mari buka hati kita untuk Allah bekerja. Jangan batasi Tuhan untuk bekerja. Yang kelima, mengekspresikan emosi. Ya, wajar, saudaraku. Sepeninggalan putranya, janda ini terus-menerus, saudara, mengungkapkan rasa sakit dan kebingungan kepada Elia. Kenapa, saudaraku? Dia sudah berikan semuanya, tetapi kenapa Tuhan, Engkau ambil anak saya dan mati? Saudaraku, sekalipun secara manusiawi, emosional, kita bisa memahami emosi seorang janda. Tetapi satu hal, apa yang dilakukan, yang dimiliki oleh perempuan janda, sekalipun dia emosi, tetapi dia tidak menghilangkan iman untuk tetap percaya. Dan saudaraku, ini mengingat kepada kita. Jangan ragukan, sekalipun kadang kita dihinggapi rasa emosi keraguan. Ya, bertanya kepada Tuhan. Tetapi satu hal, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan saudaraku ragukan. Atau jangan kita undur dari iman kepercayaan kepada Tuhan. Karena disitulah titik Allah bekerja dalam kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tentang ketika kami boleh di Bali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kami berada di mimbar, kami menyampaikan, saya menangis. Saya menangis tentang keberadaan tempat di mana
sepertinya Tuhan, Engkau izinkan tempat ibadah dengan kuasa mujizat, dengan segala ketidakmampuan kami, tempat ibadah bisa berdiri. Tetapi kenapa Tuhan? Karena sesuatu hal, hamba Tuhan yang di dua itu goyah. Sehingga ketika jemaat sudah banyak, mereka menjadi undur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin pada waktu itu emosi saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan ingatkan kepada saya, mari kita tetap teguh. Tuhan berikan rencana yang terbaik. Dan saya teringat ketika hal itu boleh terjadi, Tuhan ingatkan kembali kepada saya. Ingat, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia tidak langsung duduk di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berisi susu dan madu. Tetapi dia tetap berjalan 40 tahun lamanya. Tuhan kikis. Saya kembali lagi. Dan harapan itu tetap ada. Saya semakin hari semakin percaya bahwa kalau Tuhan menyertai kita dalam kita berjalan dalam iman dan ketaatan, saya percaya rencana itu akan tergenap. Ya. Yang keenam, kasih Tuhan melampaui batas. Ya. Janda tersebut bukan seorang Israel. Tuhan memberikan perhatian dan mujizat kepadanya. Banyak saudaraku, orang-orang di sekitar sana. Bahkan bangsanya sendiri. Tetapi anugerah Tuhan tidak terbatas kepada segelintir orang. Segelintir bangsa. Tetapi Tuhan bisa pakai semua orang sekalipun menurut kita. Dia orang yang kita tidak punya nilai. Tetapi kembali lagi, batasan-batasan yang Allah miliki itu tidak terbatas seperti apa yang dibatasi oleh manusia. Percayalah, kasih Tuhan tidak membatasi, tidak mempunyai batasan. Yang ketujuh, mujizat itu menjadi kesaksian bagi semua orang. Kalau kita memiliki iman, ketaatan, dan mempercayai kuasa Tuhan yang sempurna, mujizat boleh terjadi, itu menjadi bahan kesaksian. Dan membuat orang lain menjadi percaya. Melalui kisah ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita flashback. Bagaimana itu terjadi ketika Elia begitu ketakutan ketika dia mengatakan bahwa Tuhan, hujan itu tidak turun 3 tahun. Dia dikejar-kejar, dia sampai berada di Gunung Kerik. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Dia bisa minum di Sungai Kerik dan burung gagak memberi. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, dan ketika Elia memberikan kesaksian kepada seorang janda miskin, dan janda miskin ini mengerti tentang rencana Tuhan atas hidupnya dan diri Elia. Saudaraku, iman itu tertransfer, bukan tertransfer dalam pengertian iman itu terjadi, wanita itu berani memberikan tepung dan minyak yang seharusnya bagi dia yang terakhir. Tetapi saya percaya, melalui kisah ini mujizat terjadi. Dan saya percaya juga, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika ketaatan itu terjadi, ketika iman itu ada, ketaatan, dan dia melakukan, kita akan melihat satu mujizat kembali yang dilakukan. Dan itu terjadi kepada Elia. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja dan bagaimana Elia menghancurkan 450 nabi Baal. Ya, dan itu. Nah, apa peran komunitas? Marilah di dalam pengikutan kita, mari kita saling mendukung. Elia dan janda miskin ini, janda Sarfat ini menunjukkan pentingnya sebuah komunitas. Ada satu saling ketergantungan. Demikian juga yang diharapkan di dalam FVF. Mari kita belajar, mari kita hadir di dalam persekutuan FVF ini. Ya, kita belajar. Ya, kehidupan mungkin membawa kita naik turun, tetapi percayalah, di mana iman itu ada, berpengharapan kepada Tuhan, dan mujizat itu akan terjadi. Janda miskin ini, ketika dia berikan, perbekalannya tidak habis.
bahkan putranya dihidupkan kembali. Itu adalah puncak. Ya, hidup memang penuh dengan puncak dan lembah. Namun iman harus membimbing kita kepada situasi apapun juga. Nah, melalui kisah janda ini, mari kita buktikan iman kita, kepercayaan kita. Allah sanggup untuk bekerja dengan tanpa terduga dan ajaib. Tetapi melalui janda Safar ini kita mengingatkan pelajaran yang mendalam dan praktis yang ditawarkan Alkitab tentang tantangan di dalam kehidupan. Tetapi ketika respon kita benar di hadapan Tuhan, kemenangan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selesai. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau berikan tema kepada kami untuk mengingatkan. Situasi apapun juga tidak menggoyahkan iman kami untuk percaya kepada Tuhan. Dan ketika kami taat kepadamu ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan. Memberikan jalan solusi yang terbaik. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Diberkatilah FPM. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan. Begitu juga kami rindukan kehadiran orang-orang yang belum sempat hadir. Tetapi biarlah di FPM ini kami boleh belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Ayu. Terima kasih semua.